jemaat Tuhan yang dikasihi Allah. Pagi hari ini kita berbahagia sekali. Meskipun semuanya berada di rumah, tapi kita boleh mengucap syukur oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Hati kita boleh tetap bersama-sama rindu untuk melakukan ibadah pada pagi hari ini. Mari bawa setiap hati kita, meskipun kita tidak berada di dalam rumah Tuhan, tapi ingatlah bahwa bait Allah ada di dalam setiap hati kita masing-masing. Mari bawa hati kita, mari kita bawa segenap hadirat Tuhan, bahwasanya hadirat Tuhan adalah hadirat yang penuh kuasa. Jalanmu tak terselami.
Kami bersyukur Tuhan, bahwasanya kami tidak pernah memikirkan apa yang terjadi pada hari ini. Tapi kami bersyukur Tuhan, bahwa sekalipun hari ini boleh terjadi, ada badai yang menghampiri kami, ada satu wabah yang boleh Kau izinkan terjadi. Tapi Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa penyertaan-Mu lebih dari segalanya. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Apapun yang saat ini kami alami, apapun yang saat ini kami boleh rasakan terjadi, Tuhan Yesus tidak pernah berubah bagi kami. Engkau Allah yang tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Allah yang akan menyertai kami, Allah yang akan memberkati kami, Allah yang akan menjadi pengharapan dan kekuatan senantiasa bagi hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Apapun yang saat ini kami alami Tuhan, tidak menghentikan kami untuk kami tetap beribadah kepada Tuhan. Sebab hati kami rindu, sebab hati kami haus akan Engkau Bapa. Kami bersyukur atas penyertaan. Kami bersyukur untuk apapun yang saat ini kami boleh rasakan. Karena bersama dengan Engkau, kami boleh melewati setiap apapun yang terjadi. Lembah air mata boleh Kau izinkan terjadi, tapi penyertaan Tuhan boleh menjadi kekuatan dan penghiburan serta pengharapan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, Kau memberkati saat ini kami yang melayani, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Firman-Mu yang akan ditampilkan akan menjadi kekuatan yang baru, menjadi batu penjuru yang baru, penopang dan kekuatan bagi setiap kami yang haus dan rindu akan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat yang ada di rumah menikmati siaran pada hari ini. Bila setiap kami boleh dinikmati, boleh menikmati berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan, di dalam tangan kasih kuasa-Mu kami serahkan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di dalam Alkitab mengatakan, jangan takut, sebab Tuhan menyatakan lebih dari 300 kali, tepatnya 365 kali Alkitab menyatakan jangan takut. Oleh karena itu, bila kita menjalani hari-hari kita hari-hari ini, saat-saat ini, bersama dengan kekuatan dan penyertaan serta damai sejahtera yang Tuhan berikan, bersama Bapa. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa
bersamamu Tuhan melewati semua, bersamamu Bapa. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Markus Agus. besar melimpah bagiku bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Haleluya. Bersamamu Bapa kami akan mampu melewati segala bentuk kehidupan. Bersamamu Bapa kami kau mampukan untuk melewati segala tantangan dan rintangan kehidupan, dan kami boleh menang karena Engkaulah yang menjamin, karena Engkaulah yang melindungi kami. Terima kasih buat hari yang indah ini. Masih Kau percayakan hidup masih ada dalam kehidupan kami, sehingga hari ini hari Sabat kami bersama jemaat UGB Nusuan, baik di rumah-rumah yang mengadakan ibadah pada pagi hari ini, mungkin ada di jalan, biarlah kuasa yang sama mengalir memberkati kami, sehingga setiap kami boleh menikmati hadirat-Mu di hari Sabat ini dan memuliakan Engkau. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan, untuk segala yang terjadi, yang menimpa semua dalam pemantauan-Mu, dan Engkau ada di sana. Terima kasih, biarlah segala pujian, penyembahan dan hormat kami kembalikan kepada-Mu Engkau Tuhan yang menjadi sumber kehidupan, sumber pengharapan. Engkaulah Rajaku yang kekal, Yesus Tuhan. Terima kasih, kami akan merenungkan akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, dan urapilah supaya kami sanggup meresponinya. Demi dan dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, jemaat GBS Nusuan di mana saja Anda berada. Sungguh kita mengucap syukur untuk kebaikan Allah, karena hari ini kita masih ada kehidupan, kita masih hidup. Iya. Karena apa? Di luar sana banyak orang yang sudah kehilangan kehidupannya, dan Anda dan saya mengucap syukur, layak mengucap syukur kita masih hidup. Iya, karena semuanya adalah anugerah Tuhan. Namun satu hal, apapun yang terjadi, hidup dan mati adalah di tangan Tuhan. Mati hari ini, mati hari esok, semua adalah dalam Tuhan, tahu dalam rancangan Tuhan ada sama. Tapi yang menjadi satu pernyataan, satu yang menjadi satu pergumulan adalah apakah kematian kita sudah kita percaya ada di tangan Tuhan. Itu yang terpenting. Haleluya. Puji Tuhan. Hidup adalah anugerah Tuhan. Kalau ingin orang bertahan dalam hidupnya, baik di bumi maupun di surga, dekatlah dengan Allah. Hidup adalah kesempatan, ada waktu yang terbatas. Gunakan sebaik-baiknya waktu itu, karena ada waktunya kita akan meninggalkan segalanya, dan ada waktunya kita
dengan yang kita cintai di dunia ada batasnya, karena ada waktunya, ada waktu bertemu, ada waktu berpisah, ada waktunya memeluk, ada waktunya harus diceraikan. Semua ada waktunya sesuai dalam Alkitab, di dalam pengkhotbah. Kekasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ya. Di dalam 2 Timotius kita akan lihat di sana, di dalam surat 2 Timotius pasal yang ke-1, di sana kita akan belajar bagaimana kehidupan kita menang dalam pergumulan ya. 2 Timotius ya pasal yang ke-1. Kita akan baca ayat yang ke-3 sampai 10, ayat 7 sebagai nas kita. Saya akan baca bagi saudara 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkena akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu, karena aku Tuhan itu, dan janganlah malu terhadap aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Amin. Dikatakan berbahagia orang yang mendengarkan Taurat Tuhan dan yang terlebih melakukannya dan akan menikmati segala anugerah-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, jemaat Tuhan yang dikasihi yang ada di rumah, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Semua yang terjadi dalam kehidupan bukan itu kebetulan, bukan itu berjalan sendiri, tapi kita tahu Dia yang kuasa, tahu rancangannya, dan tahu kehendaknya, dan tahu solusinya. Oleh karena itu, mari kita kembali nas kita yang kita baca pagi hari ini, yang terambil nasnya yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Iya, firman Tuhan dengan tema mengalahkan ketakutan. Saudara kasih Tuhan, iya, dalam pergumulan bangsa kita hari ini, di kota kita hari ini, juga di gereja kita hari ini, adalah satu hal yang ditakuti oleh banyak orang. Tapi saya mau katakan yang sangat ditakuti sebetulnya ada satu, adalah ketakutan sendiri. Bukan virus yang ditakutkan sebetulnya yang terpenting di sana, tetapi ketakutan itu sendiri. Karena ketakutan ini, virus ketakutan ini kalau terus bekerja, kalau ketakutan itu merajalela, maka makin banyak orang akan dilemahkan. Ketakutan itulah sebetulnya yang menjadikan musuh kita. Memang kita mengatakan musuh kita bukanlah melawan darah dan daging. Artinya musuh kita bukan orang, bukan teman, bukan saudara, bukan tetangga, tapi musuh kita adalah iblis. Tapi iblis hari-hari ini dengan kekuatannya menjelma di dalam ketakutan. Kalau ketakutan ini dibiarkan,
menjadi musuh dalam kehidupan dan tidak teratasi, inilah merebaknya penyakit-penyakit yang lain. Ketakutan kalau dibiarkan menjadikan banyak yang numpang penyakit di sana, termasuk ada virus menumpang di sana. Terutama di sini kita berbicara adalah ketakutan, itulah yang harus kita kalahkan. Ya, sekali lagi saya akan baca yang 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, bukan roh ketakutan, melainkan roh apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, melainkan roh yang membangkitkan kasih, melainkan roh yang membangkitkan ketertiban. Jadi kalau kehidupan Anda dan saya hari dalam ketakutan, maka firman Tuhan akan menyatakan, berbicara bagaimana mengalahkan ketakutan itu sendiri. Iya. Ya saudara, kita melihat, mendengar informasi yang jelas, kita mendengar informasi dari luar kota, bahkan dari pemerintah menginstruksikan kalau nanti ada hari raya juga, yang di kota-kota janganlah pulang kampung dulu, jangan pulang ke desa dulu, biarlah semua akan tenang di kota masing-masing, di rumah masing-masing sampai reda terputusnya rantai virus itu. Iya, itu disampaikan juga pas banyak yang ketakutan. Karena ketakutannya banyak orang memaksakan hari ini lari dari Jakarta, keluar Jakarta, sehingga sekarang malah menyebar kemana-mana. Itu menjadi ketakutan. Ya, banyak orang. Intinya di dalamnya adalah apa yang takuti? Takut mati. Ya. Yang pertama ditakut mati. Yang kedua orang takut apa? Takut hari ini apa? Takut kelaparan. Ya, takut miskin. Tapi saya katakan bahwa ketakutan inilah, kalau mau dikatakan ketakutan, kalau disebut sebuah induk, gambarkan saja ketakutan disebut ada seekor ular. Maka induk ular itu akan punya telur 1, 2, 3. Kalau ketakutan ini punya telur, mau dikatakan punya anak buah, dia punya anak buah, namanya itu apa? Kekhawatiran. Ketakutan itu punya anak lagi juga, namanya adalah ada satu kebimbangan, ada stres di sana. Kalau ini dibiarkan, bukan hanya kita mati dalam dunia, kita pun akan mati kehilangan segalanya di akhirat. Tapi disinilah firman Tuhan mau menjawab. Firman Tuhan ini sangat luar biasa. Ya, dari Rasul Paulus, pertama untuk anak muda yang melayani Tuhan, yang penuh gairah melayani Tuhan. Anak muda ini namanya Timotius, punya semangat iman, punya semangat melayani, punya semangat di dalam menyampaikan karunia. Tetapi dalam perjalanannya banyak tantangan, ada ajaran sesat, ada orang yang intimidasi, bahkan ada mara bahaya. Oleh karena itu firman ini dikatakan, ditujukan kepadanya supaya membangkitkan kekuatan. Karena Allah tidak memberikan roh ketakutan. Roh ketakutan itu datangnya dari iblis yang mengintimidasi semua orang. Kalau orang sudah penuh ketakutan, penuh khawatir, penuh bimbang, penuh stres, tidak ada harapan, saudara. Tidak ada harapan. Oleh karena itu, di sini firman Tuhan mencatat ada 3 hal bagaimana untuk mengantisipasi, ya, mengalahkan satu ketakutan. Yang pertama dikatakan, Tuhan tidak berikan roh ketakutan, tetapi melainkan roh kekuatan. Ya, roh kekuatan. Dalam hal inilah penting sekali orang menghimpun kekuatan. Menghimpun kekuatan. Kalau kekuatan itu sudah ditambahkan, maka akan bisa mengalahkan ketakutan. Kalau ketakutan ini terus kuat, kekuatan makin lemah, maka akan lemah juga iman, makin lemah juga kondisi tubuh, makin lemah juga kesehatan, sehingga makin parah kehidupan. Tetapi percayalah, selama kehidupanmu engkau memiliki kekuatan dari Tuhan, engkau memiliki satu pengharapan masa depan. Haleluya. Jangan biarkan ketakutan akan menghancurkanmu, tetapi bangkitkan kekuatan dari Allah. Sehingga dalam hari ini, saudara,
perlu hal ini mengekspresikan firman Tuhan. Kita teringat bahwa iman itu timbul dari apa? Mendengar akan firman Tuhan. Iman itu akan timbul, iman itu akan tumbuh. Bahasa Jawa dikatakan pitados itu niku badhe tukul. Artinya apa? Iman itu rupa-rupanya suatu kehidupan, kekuatan yang bisa hidup, bisa mati. Digambarkan kalau ada kita setelah makan durian atau makan mangga, ada isinya bijinya. Lalu kita buang biji itu, lalu kita siram, dia suatu saat akan tumbuh. Tukul begitu katanya. Dalam terjemahan bahasa Jawa, tukul, tumbuh. Demikian iman percaya kepada Allah itu perlu kita sirami, perlu kita rawat sehingga tumbuh dan kuat. Kalau iman itu kuat, masalah dapat diatasi. Alkitab mencatat mengatakan apa? Kalau imanmu sebiji sesawi saja, engkau bisa memindahkan apa? Gunung yang punya makna di dalamnya. Kalau engkau percaya kepada Allah, sungguh setitik kecil percaya kepada Allah, engkau mampu mengalahkan permasalahan yang engkau anggap seperti gunung dan Goliat. Karena apa? Iman itu adalah kekuatan Allah. Maka Ibrani 11 ayat ke-6 bagian B, orang yang sungguh-sungguh mencari Allah akan dapat upah. Jadi saudara, bangkitkan kekuatan, kalahkan ketakutan. Amin. Amin. Yang kau hari ini khawatir, engkau takut, mari kenakanlah kekuatan dari Allah. Jangan kenakan kekuatanmu sendiri, karena engkau gak berdaya. Anda rasa gak berdaya. Ya, kenakanlah kekuatan yang datang dari Allah. Ya, kekuatan yang datang dari Allah menjadikan orang-orang berkemenangan. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang menanti kekuatan Allah, menantikan Tuhan digambarkan seperti raja wali, burung raja wali yang terbang tinggi, berlari tidak menjadi lelah. Artinya di sana bahwa orang-orang yang hidupnya beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, bergantung kepada Allah, ada kekuatan baru. Ya, jangan sampai kekuatanmu hilang. Kalau kekuatanmu hilang, saudara, engkau kehilangan apa yang kau miliki. Engkau punya aset hari ini, apapun yang kau miliki. Engkau punya kecerdasan, engkau punya keluarga, engkau punya harapan masa depan. Tapi kalau kekuatanmu mulai lemah, engkau tidak berdaya dan engkau susah dan engkau tidak bisa menikmati kebaikan Allah. Saya juga tahu saudara, hari-hari ini jemaat juga ada yang sudah disampaikan ibadahnya lewat online streaming, dan tim alumni juga beberapa warga gereja yang sudah usia lansia datang ke gereja hari Minggu. Sore demikian juga. Kita tahu bahwa semua ada kerinduan datang untuk ke gereja, haus memuji Tuhan, haus menyembah Tuhan, tapi oleh karena keadaan. Oleh karena itu saudara, dalam hari ini engkau yang imanmu sudah kuat, kuatkan yang lemah. Kalau engkau merasa imanmu sudah kuat, jangan sombong, tapi tolong yang lemah. Inilah waktunya membagi hidup, membagi iman kepada orang lain, ya, supaya ketakutanmu sirna dan akhirnya kuat dan menikmati pertolongan Tuhan. Sungguh luar biasa. Ibadah tengah minggu, ibadah PA sudah tidak ada hari-hari ini. Ibadah komisi tidak ada, ibadah kelompok sel tidak ada. Kita sarannya hari-hari ini yang bisa kerjakan hanya 1 minggu sekali dalam ibadah raya. Dan itu pun gak semua orang bisa menikmati. Betapa saudara, kalau kita renungkan di sini, Anda yang memiliki HP yang bisa mengikuti streaming dari gereja sendiri atau Anda mengikuti gereja lain, tapi saya katakan kau berbahagia. Bagaimana saudara kita yang gak punya HP? Bagaimana yang punya HP gak bisa mengoperasikan? Tidak semua orang beruntung seperti Anda dan saya punya HP, bisa menyaksikan online indahnya orang streaming, bagaimana menikmati firman kemana-mana. Dalam hal ini saudara yang sudah dikuatkan Tuhan, tolong
Perhatikan teman kita yang lemah, kuatkan mereka. Mungkin kita nggak bisa kunjung ke rumahnya, tapi Anda bisa menanyakan kabarnya, doakan dari rumah, beri salam, ya, sehingga dia punya kekuatan, ya. Kita diingatkan juga Raja Daud saat masa mudanya menghadapi Goliat. Bukankah pasukan besar Israel, pasukan yang terlatih, pasukan perang yang hebat, tapi melihat sesosok besar yang namanya Goliat, semua ketakutan. Apa akibat ketakutan? Mundur. Kalau diteruskan apa terjadi? Hancurlah bangsa Israel. Tapi puji Tuhan, saat itu muncul anak muda yang masih murni hatinya cinta Tuhan, hatinya masih murni cinta Allah. Ada roh Allah yang bekerja membangkitkan keberaniannya menghadapi Goliat yang besar, sehingga Goliat yang besar dapat dikalahkan oleh kekuatan apa yang dia miliki. Demikian juga saudara, kalau kamu melihat sesuatu hari-hari ini yang ditakutkan bukan virus, tetapi ketakutan itu sendirilah, dan anak-anak buahnya, kekhawatiran, kecemasan, itulah yang sedang bekerja, yang harus kita musuhi. Dengan cara ini, cari kekuatan Allah, dengan cara berdoa, dengan cara baca firman Allah. Katakan kepada diri kita sendiri, penting sekali saudara, setiap perjamuan kudus dibagikan ayat-ayat emas. Ayat-ayat emas itu kalau Anda masih simpan, Anda koleksi, itu firman Tuhan, bukan tulisan manusia. Itu adalah firman Allah. Kalau Anda baca, renungkan, ada kekuatan Allah yang luar biasa. Dan engkau hari yang engkau lemah, mari engkau ngaca nanti setelah kita ibadah, katakan, Allahku kuat, maka aku menjadi kuat. Filipi 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan aku. Hidup dan mati kita di tangan Tuhan, bukan di tangan penyakit, bukan di tangan oleh orang para penjahat. Kalau Tuhan kehendaki hidup, tetap hidup. Kalau Tuhan menghendaki meninggal, di kamar mandi pun kita bisa meninggal. Tapi dalam hal ini bukan berarti kita mencobai Tuhan karena instruksi pemerintah lewat protokoler bagaimana cara hidup, cara ibadah yang baik. Kita menjaga jarak dengan orang lain, jangan kita mengurangi berjabat tangan dengan orang. Itu satu protokoler yang mengatur kita hidup lebih sehat. Namun satu hal saya mau katakan dalam hal ini, supaya hatimu tetap kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, dalam menghadapi ketakutan, dalam ayat ini mengungkapkan apa? Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, melainkan yang kedua adalah roh kasih. Di akhir zaman dikatakan bahwa dalam menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, kasih itu mulai hambar, kasih itu mulai suam. Orang sudah tidak bisa berterima kasih kepada orang lain yang memberi kebaikan. Orang sudah tidak mau mengenal agama. Orang sudah tidak mau berterima kasih kepada rekan. Inilah mengatakan gambaran kedatangan Tuhan kali yang kedua. Mau mengatakan ini akhir zaman dengan situasi semacam ini, terlebih ketakutan. Kalau ketakutan terus berjalan, maka saya percaya Anda akan gak bisa mengasihi Tuhan. Anda gak bisa mengasihi orang tua. Anda gak bisa mengasihi sama. Alkitab mencatat dengan jelas, kalau orang itu penuh ketakutan, maka di dalam surat Yohanes 1 Yohanes mengatakan apa? Orang yang penuh ketakutan, orang itu kasihnya gak sempurna. Kasihnya gak sempurna. Di mana? Orang yang ketakutan itu yang jelas, yang pertama, gak percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Kalau percaya sungguh kepada Allah, mengapa ada ketakutan? Jadi kalau orang hidupnya penuh ketakutan, kasihnya kurang sempurna. Kalau orang hidup dalam ketakutan, bahkan ia tidak bisa masuk surga. Ngeri sekali. Ada apa dalam ketakutan? Ketakutan di sana mengandung kuasa.
yang membawa orang kepada maut, tetapi kasih membawa orang kepada Allah. Di sini kita harus mengenakan kasih. Bisakah di tengah-tengah situasi ini masih mengasihi orang lain dalam doa, membagi hidup? Kekasih Tuhan, bangkitkanlah yang kedua dengan kasih Allah, kasih yang agape, kasih yang sempurna. Karena dengan kasih itulah supaya kehidupan kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Yohanes 3:16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kenakanlah kasih. Dengan orang memiliki kasih ini, maka ketakutan perlahan akan meninggalkan. Yang pertama, kasih ini ditujukan kepada Allah. Tuhan mengatakan, firman Tuhan memerintahkan kepada setiap orang percaya. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Yang artinya apa? Sepenuhnya kehidupan ini kasihlah Allah. Kalau hati ini sepenuhnya mengasihi Allah dengan sempurna, yang agape itu tanpa ragu, di sana mendatangkan kekuatan Allah yang sempurna. Baru yang berikutnya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kekasih Tuhan, kasih, kita lihat kasih satu luar biasa. Kita lihat dari seorang tokoh iman yang namanya Yusuf. Dia memiliki kasih yang sempurna. Anda ingat kembali bagaimana kehidupannya yang di masih mudanya, masih belasan tahun, hatinya merasa dirobek oleh keadaan. Yusuf yang masih masa remajanya, masih mau menikmati kegembiraan dengan orang tua, bercanda dengan saudara, tertawa bersama-sama. Ternyata saudara, suatu musibah yang dihadapi, disandra oleh saudara sendiri, dibuang di dalam sumur, bahkan dijual. Pada waktu dia dijual, saya percaya bukan kebetulan, dia dibeli seorang musafir, orang yang pekerjaannya seorang pedagang, lalu dia dibeli oleh Potifar. Bukan kebetulan juga. Setelah di keluarga Potifar, Yusuf yang punya kasih yang tulus, kasihnya itu dicederai oleh istri dari Potifar. Karena istri Potifar menginginkan Yusuf, Yusuf gak mau, akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara. Ada satu sakit hati mestinya, tapi kasihnya masih ada. Di dalam penjara, dia diminta teman-temannya yang mimpi untuk menerjemahkan. Sudah diterjemahkan, katanya anak mau diingat, dilupakan. Itu bukan kebetulan, betapa pedih kebaikannya tidak dibalas dengan kebaikan. Sampai dia akhirnya adalah menjadi Perdana Menteri. Setelah menjadi Perdana Menteri, secara struktural memang nomor 2, tetapi fungsionalnya adalah nomor 1, karena dia menentukan hidup matinya bangsa saat itu. Dalam paceklik, dalam situasi ekonomi hancur, gak ada harapan, sehingga bangsa-bangsa termasuk bangsanya dari Yusuf datang mencari makan untuk ke Mesir. Yusuf menyaksikan saudara sendiri yang dulu pernah membuangnya, menjualnya, mengkhianatinya, jadi sakit di hatinya. Apa kita perhatikan? Kasihnya yang tulus. Sampai terakhir dikatakan, kalau aku pergi ke Mesir, saudara, bukan karena engkau yang menyakiti, tapi Tuhan perintahkan supaya aku mendahului engkau dan aku bisa menghidupi bangsa kita.
Saudara, ketulusan hati yang tidak bisa dibayar, ketulusan hati yang tidak bisa kita bayarkan berapa besar harganya. Ketulusan hati inilah mengalahkan ketakutan, mengalahkan kejahatan. Kasihnya yang dimiliki Yusuf ini adalah mengalahkan kejahatan yang tidak dendam pada saudaranya. Kasih yang tulus kepada Allah Yusuf dimiliki ini tidak menjadikan dia sombong setelah menjadi orang pejabat besar. Kasihnya Yusuf yang dimiliki dalam hatinya, dia tidak merasa memiliki rancangan jahat untuk kakak-kakaknya, tetapi dikasihinya. Maka dalam hal ini pun Yusuf bisa dikatakan typology of Jesus. Yusuf gambaran daripada Yesus karena dia berkorban dengan kasih yang sempurna. Yang ketiga, saudara, Allah juga membangkitkan roh untuk ketertiban, hidup yang tertib. Biarlah orang hidup tertib. Melihat situasi makin menakutkan, situasi yang tergoncangkan, kalau hidup makin kacau, chaos, apa yang terjadi? Ada kerusakan di mana-mana segala sendi. Dan untuk membangun kerusakan itu tidak sehari dua hari. Di sini katakan Allah membangkitkan roh ketertiban, bukan ketakutan. Ketakutan itu membuat porak-poranda. Kalau Anda perhatikan, ya, satu ketakutan yang terjadi, ya. Saya mendapatkan cerita pada waktu saya di Palu, pada waktu tsunami itu datang, pada waktu itu juga evakuasi tanah yang menggembur memutar. Informasi dikatakan bahwa pada waktu ada ketakutan datang musibah itu, gak ada ketertiban. Ya. Orang mau lari, siapa mobilnya akan dipakai, yang penting bisa lari. Dimanfaatkan orang-orang tertentu sehingga seolah-olah dia mendapatkan yang baik. Pada waktu itu ketakutan, kekacauan datang. Lebih lagi kalau dalam kekacauan, gak akan bisa datang kepada Allah. Kalau gak bisa datang kepada Allah, gak bisa ada kesejahteraan. Kekacauan, ketakutan menimbulkan kekacauan, tidak ketertiban, tidak ada kesopanan. Ketertiban membawa orang hidupnya, dia tertib, hatinya ada satu disiplin, ada waktu, apapun masalah dia untuk mencari Tuhan. Kalau ketakutan datang, orang sudah gak bisa mengatur keadaan. Oleh karena itu, bangkitlah roh ketertiban. Allah memberikan roh yang tertib. Tertib dalam keluarga, anak bisa menghormati orang tua. Suami mengasihi istri. Istri tunduk kepada suami. Tertib. Tetapi kalau namanya ketakutan yang ada, anak sudah tidak menghormati kepada kebijakan-kebijakan orang tua, sehingga rumah tangga gak ada kebahagiaan. Ketertiban, kalau hidup tertib itu luar biasa. Ketakutan akan menghancur ketertiban. Ada waktu untuk berdoa, sudah gak ada karena ketakutan. Ada waktu untuk memuji Tuhan, gak bisa memuji Tuhan karena ketakutan itu. Tetapi kalau menaruh hati yang tertib, lebih cenderung hati yang masih ada disiplin, maka gairah hidup Anda dan saya akan berkemenangan dan kita akan mengalahkan ketakutan. Kasih Tuhan, mari. Dalam firman ini ada 3 hal mengalahkan ketakutan. Bangkitkan kekuatan dari Allah dengan mencari Allah. Yang kedua adalah gunakan kasih Allah yang sempurna. Seperti Yesus mengasihi Anda dan saya, kenakan kasih itu walaupun masalah seolah-olah gak penuh kasih. Kuatkan, bangkitlah ketertiban, hidup yang mau tetap tertib. Ada waktunya berdoa, ada waktu ibadah, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk sahabat. Ada ketertiban, ada bahagia. Ketakutan pergi, kebahagiaan itu datang. Firman Tuhan akan saya kiri dalam
Yosua pasal yang ke-1, kita akan lihat di sana. Kitab Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 berbicara, ya. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 mengatakan di dalam Anda dan saya apa yang harus kita kerjakan supaya kita mengalahkan ketakutan dan kita mengenakan kemenangan. Yosua 1 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama yang ada di rumah. Ya, kita akan baca bersama. Ya, Yosua pasal 1 ayat 7. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, apa yang kita kerjakan di sini adalah kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan apa? Sungguh-sungguh. Dengan jangan lupa renungkan firman Tuhan, maka engkau akan beruntung dalam kehidupanmu. Kiranya jemaat GBI yang di rumah, yang ibadah di rumah-rumah, mari kiranya Tuhan memberkati kehidupanmu dan keberuntungan menjadi milikmu karena ketakutan telah kau kalahkan. Haleluya. Amin. Kita akan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Yesus. Yesus, haleluya. Haleluya. Hidup adalah anugerah Tuhan dan kesempatan. Oh, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti udah berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, haleluya. Hari Tuhan Kau memakai kami menjadi hamba di hari-hari ini yang membutuhkan kasih-Mu, membutuhkan kuasa-Mu untuk bangkit mengalahkan ketakutan. Maka semua jemaat-Mu yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, dan jadikan orang berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Bapak Pendeta Markus Agus. Ada beberapa pengumuman yang saat ini akan saya sampaikan. Yang pertama, mengucapkan selamat ulang tahun, selamat berbahagia kepada saudara-saudara jemaat Tuhan yang pada pekan hari ini merayakan ulang tahun. Pengumuman yang kedua adalah setiap komisi yang berada di tengah pekan ini, baik itu semua ibadah dari komisi sekolah minggu, remaja, pemuda, dan lansia, semuanya diliburkan dan Bapak Ibu serta jemaat Tuhan bisa melaksanakan ibadahnya di rumah. Doa pagi dan doa puasa tetap dilaksanakan, dan untuk latihan taranan voice diliburkan. Untuk ibadah pada tanggal 29 Maret 2020 di gereja dialihkan secara live, bisa melewati Instagram Live atau juga melewati Facebook atau YouTube. Yang kedua, untuk mendukung pekerjaan Tuhan, jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan kasih, bisa langsung ke gereja atau bisa memasukkannya di kotak persembahan yang sudah disediakan. Kemudian untuk persembahan yang lain juga bisa dilakukan secara transfer ke nomor
rekening Bank BCA dengan nomor 07903418664. Sekali lagi, untuk persembahan bisa dilaksanakan dengan cara transfer bagi Bapak Ibu guru, bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang bisa atau memiliki akun bank internet banking, bisa dilakukan transfer rekening ke BCA nomor 07903418664 atas nama Agus Hasil. Sekali lagi dan yang terakhir untuk pengumuman, biasakan untuk cara hidup sehat, mencuci tangan dengan sabun dan minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup dan doa bersama di setiap hari pada pukul 19. Demikian pengumuman untuk ibadah pada hari ini dan kita akan melanjutkan kepada doa syafaat. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih anugerah-Mu hari ini, kesempatan yang Kau berikan. Tuhan, kami berdoa untuk hari ini yang ulang tahun. Mungkin kita gak bisa berjabat tangan, tapi mari Tuhan tangan-Mu menolong. Berilah mereka akan Kau bertambah panjang umurnya, kesehatan, kekuatan, rezeki dalam kehidupan dan kebahagiaan dari surga. Engkau tuntun setiap langkahnya. Dan berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan dalam segala pekerjaannya yang hari ini menghadapi situasi yang agak sepi. Mari para pengusaha, para pedagang berkati hidupnya, tambahkan iman dan lindungi dalam pekerjaannya. Engkau memberkati pula anak-anak-Mu yang wira swasta, apa yang dikerjakannya Tuhan, Engkau menolongnya, Engkau membungkus dengan kuasa, memberi kemenangan melewati hari-hari yang di tengah-tengah petantangan. Sebagai PNS juga berkati Tuhan, menjadi alat untuk menyampaikan kebaikan untuk bangsa ini. Berkati karirnya dan berkati anak-anak-Mu Tuhan yang studi dan kuliah. Mungkin hari ini harus kuliah di rumah, sekolah di rumah. Mari Tuhan, pertolongan-Mu untuk setiap anak-Mu, tambahkan hikmat pengetahuan. Berkati para guru, para dosen yang mengajar, kekuatan baru sehingga akan menyampaikan materi pengetahuan kepada anak-anak sekolah untuk cerdas untuk bagi bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan. Kau berkati kota Solo dalam perlindungan-Mu, berkati Indonesia dalam perlindungan-Mu, berkati gereja-gereja untuk bangkit berkemenangan memuliakan Tuhan. Berkati Tuhan saudara kami di Indonesia ini yang kena musibah, sudah kena virus ini Tuhan, yang sudah beberapa yang meninggal. Mari beri penghiburan keluarganya, beri kekuatan dan Engkau melindungi. Mari Tuhan, darah-Mu Yesus membungkus anak-anak-Mu Tuhan. Kuasa darah-Mu Yesus membungkus jemaat BGB Selusuhan. Baik tua muda semua dalam perlindungan-Mu. Engkau menolongnya, mencukupi kebutuhannya. Kami serahkan ibadah nanti sore streaming juga dalam perlindungan-Mu. Engkau memberkati segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah mengakhiri ibadah ini. Kami akan mengakhiri ibadah ini di rumah masing-masing. Biarlah berkat-Mu atas jemaat-Mu, pertolongan-Mu atas kami. Dan Kau berkati tim dalam ibadah pagi hari ini dengan kekuatan baru, semangat baru, berkat yang baru. Haleluya. Mari kekasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri di rumah masing-masing dan angkat tangan kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu selalu. Tuhan menopang setiap langkah-Mu. Tuhan membungkus keluarga dengan darah Yesus. Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan-Mu. Kiranya berkat rahmat nikmat dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus turun melimpah dalam hidup-Mu dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya.